Shalom Bapak Ibu pasukan terdahsyat yang ada di tempat ini. Shalom. Saya percaya ini adalah sebuah masa di mana Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Sebab firman Tuhan berkata pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita menjadi seorang pemimpin. Mungkin di sini sudah banyak yang menjadi pemimpin, tapi seberapa kita mau belajar lebih lagi dan kita mau mendalami untuk semakin banyak orang yang bisa kita bawa dalam setiap kepemimpinan pasukan di tempat kita masing-masing. Siapa yang rindu di tempat Bapak Ibu berada masing-masing di 38 provinsi dibangkitkan lebih banyak pasukan? Boleh angkat tangan? Amin. Ini sidang ilahi ya. Jadi setiap kali kita angkat tangan, ini adalah sebuah doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita berkata amin, itu gak akan pernah sia-sia. Karena apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini adalah sidang ilahi. Oke, sekali lagi. Siapa yang rindu di 38 provinsi dibangkitkan lebih banyak lagi pasukan terdahsyat? Amin. Amin. Apa yang kita angkat ini dicatat di surga. Amin. Karena itu dibutuhkan sangat banyak pemimpin. Dibutuhkan orang-orang yang mau untuk mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Karena itu sebab pemimpin itu menjadi seorang pemimpin bukan karena kursi. Artinya bukan jabatan. Menjadi seorang pemimpin adalah saat kita berfungsi. Sekali lagi, kepemimpinan bukanlah kursi, tetapi fungsi. Dimanapun kita berada, di tempat yang paling dalam pun, di pedalaman yang tidak pernah terlihat pun, kalau kita berfungsi, maka kita adalah seorang pemimpin. Hari ini kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan sesuai dengan kepribadian. Ya, gaya kepemimpinan sesuai dengan kepribadian. Ada yang pemimpinnya di depan, ada yang pemimpinnya bareng-bareng, bersama-sama. Ada yang menopang, ya lihat ya gambar yang di bawah. Seorang pemimpin itu menopang supaya semua pasukannya itu bisa mencapai tujuan. Tapi seorang pemimpin juga akan bekerja bersama-sama dengan pasukannya menjadi sebuah tim yang sangat kuat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, panggilan dan destiny yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Ya. Mari kita belajar dari ayatnya yang pertama. Dasar atau kunci pertama untuk menjadi seorang pemimpin adalah kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu merasa, oh simple mengenal Tuhan dan diri sendiri. Ternyata tidak sesimpel itu. Karena untuk mengenal diri kita sendiri aja, kita butuh mungkin bertahun-tahun. Sampai Tuhan membukakan, mengoyakkan selubung demi selubung, sampai kita tahu dan mengenal diri kita sendiri. Kita belajar dari Matius 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tuhan bilang, menurutmu aku ini siapa? Menurut orang-orang aku ini siapa? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi hari itu Yesus pengen ngetes, Tuhan pengen tahu. Menurut murid-muridnya kata orang, aku ini siapa? Ternyata orang-orang lain kenal Tuhan enggak? Enggak. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, padahal bukan. Ada juga yang mengatakan Elia, bukan juga. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Next. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu?
siapakah aku ini? Tuhan bertanya pada murid-muridnya. Kalau kata orang kan Yohanes Pembaptis dan yang lain-lain. Tapi menurutmu aku ini siapa? Tuhan bertanya kepada inner circle-nya. Inner circle adalah orang-orang terdekat. Lingkaran paling dalam dari kepemimpinan Yesus. Dia bertanya, menurut kamu, menurut kalian, aku ini siapa? Yang jawab cuma satu, namanya Simon Petrus. Simon Petrus berkata seperti ini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ada sebuah pengenalan. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yang berani jawab cuma Simon. Yang berani menyatakan pengenalannya akan Tuhan cuma Simon. Waktu Simon ini berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita baca ayat selanjutnya. Maka Yesus pun menjawab dengan sebuah destiny yang sangat besar yang hari itu Tuhan nyatakan dalam hidup Simon Petrus. Kita baca sama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini destiny pertama. Jadi waktu dari hidup kita mengalir yang namanya rindu mengenal Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan engkau itu Mesias. Hari ini kita semua akan dibangkitkan jadi pemimpin-pemimpin pasukan. Amin. Mulai gumulkan. Tuhan itu siapa sih buat hidup kita? Mulai cari tahu kedalaman hatinya buat hidup kita. Maka hari ini Tuhan akan menyatakan sebuah destiny yang sangat besar buat hidup setiap kita. Amin. Bukan cuma buat Simon Petrus. Destiny kedua yang Tuhan nyatakan. Senjata yang Tuhan berikan. Demikian kita baca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow banget ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau hari ini Tuhan datang dan berkata, pasukan terdahsyatku di tempat ini, menurutmu siapa aku ini? Mari kita mulai menjawab dengan sebuah pengenalan kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan akan menyatakan dan memberi kita destiny yang baru, otoritas dalam kepemimpinan yang baru, dan senjata-senjata yang baru. Sekali lagi kita bahas sedikit ya sama-sama. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, jadi Petrus artinya batu karang, aku akan mendirikan jemaatku. Ini keren banget ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya mulai hari itu, waktu namanya dikatakan engkau adalah Petrus. Waktu Tuhan panggil nama kita, ada sebuah destiny. Ada sebuah jalan yang baru yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Amin. Hari ini tangkap. Tarik dari surga apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Maka setelah kita kembali ke 38 provinsi, ke daerah kita masing-masing, hidup kita akan berbeda. Kita nggak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Petrus yang tadinya penjala ikan, tiba-tiba dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tiba-tiba dia menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi, kalau gambar yang tadi, dia menjadi penopang. Dia menjadi fondasi untuk sebuah kegerakan
yang dampaknya sampai hari ini bahkan sampai dalam kekekalan. Amin. Next. Oke. Pada saat kita memimpin, kita mau memimpin dengan pengenalan. Tadi kan pengenalan akan Tuhan. Menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya orang yang paling tinggi atau nomor satu. Tapi ada pemimpin, ada di bawahnya seperti Yesus punya 12 murid. 12 murid ini punya murid-murid lagi, 70 murid. Ya, di bawahnya ada lagi 120 murid. Jadi pemimpin itu berlapis-lapis. Kepemimpinan kita tentunya akan berlapis-lapis. Karena itu kita harus mengenal, waktu kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mengenal pemimpin yang di atas kita juga. Tapi kita harus mengenal saudara-saudara kita juga. Pemimpin yang levelnya satu level dengan kita. Selain itu kita harus mengenal anak-anak buah kita. Atau pemimpin yang ada di bawah kita. Itu sangat penting. Kenapa? Waktu nggak ada pengertian, itu ada sesuatu yang membuat kita berjarak. Membuat kita nggak bisa kenal. Ya, jadi memimpin dengan pengenalan, kenali yang pertama, kenali Tuhan. Kedua, kenali pemimpinmu. Kenali Tuhan, apa sih selera Tuhan? Apa sih jalan-jalan Tuhan? Kenali selera pemimpin. Kalau pemimpin kita cepet gercep, maunya cepet. Kita yang mungkin tadinya lambat harus upgrade. Ya, harus upgrade, ikut cepet. Kenapa kita harus sehati sederap? Karena waktunya sudah sangat singkat. Dibutuhkan sangat banyak pemimpin. Nggak mungkin hanya Bu Iin untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dibutuhkan setiap kita yang hadir di sidang ilahi ini untuk berfungsi menjadi pemimpin. Ya, kenali saudaramu, kenali anak buahmu, kenali keluargamu. Saya mau undang satu anak buah saya yang sekarang menjadi pemimpin di Sulawesi Barat untuk bersaksi sedikit aja. Tapi saya rindu ini menjadi sebuah berkat buat kita semua, di mana kita belajar mengenal Tuhan, pemimpin saudara, anak buah dan keluarga. Shalom. Ya, nama saya Mareta. Nama saya Mareta. Saya sudah pelayanan ikut di Mahanaim saya dari umur 18 tahun. Ya, saya sebelumnya dari anak rumah singgah ikut nari, dan keinginan saya waktu lulus SMA itu saya benar-benar pengen ikut nari, jadi penari inti, karena saya lihat Cinike, lihat Kak Obed, lihat semuanya itu nari penuh urapan. Dan saat saya lulus SMA itu kerinduan saya. Saya sangat rindu ingin jadi penari, dan akhirnya direkayasa Tuhan saya masuk ke dalam pelayanan di Mahanaim dari usia 18 tahun. Ya, itu sekarang umur 32 tahun, masih awet muda ya kan? Ya, saya mau bersaksi, begitu panjang perjalanan saya pelayanan di Mahanaim, banyak yang saya sudah lalui. Awal mungkin saya masuk dengan penuh kerinduan, cinta mula-mula, semangat, punya respon yang benar, dididik dengan sangat apapun saya terima. Tapi ada masanya saat saya dalam perjalanan, ada masanya Tuhan begitu banyak promosikan hidup saya. Saya pergi ke bangsa-bangsa, saya diangkat, diberikan talenta yang lebih dari Tuhan. Tetapi ternyata saya sangat rapuh dan saya sombong dan gak bisa dididik. Begitu Tuhan bawa saya tinggi, ternyata hati saya mulai berubah. Di situ banyak sekali didikan demi didikan yang Ibu Nike, pemimpin saya, berikan. Saat hati saya sudah mulai gak bisa dididik, hati saya mulai merasa saya udah pinter, saya udah jago, saya udah sama lah gitu. Tapi ternyata saat dididik, hati saya gak bisa terima apapun yang beliau didik.
apapun yang beliau katakan. Kesombongan, merasa jago, merasa pintar, itu membuat tembok yang sangat tebal di antara kami. Saya sih yang buat ya, saya yang buat. Kenapa sih? Saya yang buat. Dan sangat-sangat gak bisa mendengar. Cinike bilang apa, yang saya dengar itu semua sebuah ketertolakan. Yang saya dengar adalah sebuah, wah Cinike udah gak sayang lagi. Yang saya dengar, yang saya masuk di hati saya sudah dibuang dan saya gak diperdulikan lagi. Itu yang selalu iblis taruh di hati saya dan pikiran saya. Sampai akhirnya, dan itu nggak cuma setahun 2 tahun ya. Udah dibilangin jangan marah, dibilangin didikan itu cinta, ya kan? Bener nggak? Kita selalu bilang didikan itu adalah sebuah cinta. Tapi itu benar-benar sudah bertahun-tahun dan itu sangat buat saya itu sangat-sangat susah merobohkan tembok di antara saya dengan Cinike. Tapi satu proses, satu keadaan yang tiba-tiba Roh Kudus menginsafkan saya. Roh Kudus tiba-tiba menginsafkan saya, membuat hati saya berubah dan seketika mata saya, hati saya terbuka. Jadi semua yang Cinike buat itu selama ini ternyata benar gitu. Saya flashback, oh Cinike maksudnya ini, oh Cinike bilang ini saya harus begini, oh gitu. Tapi itu sangat lama prosesnya. Tapi saya sangat berdoa buat setiap kita, jangan berlama-lama tinggal di dalam kemarahan, jangan berlama-lama tinggal di dalam kekecewaan karena sangat merugikan. Sangat merugikan, itu membuat kita gak akan pernah bisa maju, gak akan pernah bisa lebih dari yang seharusnya kita bisa berikan ke Tuhan. Jadi mulai saat ini apapun yang pemimpin kita katakan, percaya itu yang terbaik buat setiap kita, amin. Nah hari itu hati saya mulai terbuka, hari itu saya mulai merobohkan setiap tembok, merobohkan setiap gap di antara saya dengan Cinike. Hari itu seketika Cinike bilang saya harus ke provinsi. Jadi memang kita sudah dipersiapkan untuk ke provinsi. Lalu tapi untuk berangkatnya itu yang kami tahu mungkin beberapa bulan atau seminggu atau 2 minggu. Tapi Cinike itu bilang, Mar besok ke provinsi. Jadi hari ini dibilang besok ke Sulawesi Barat, hari ini baru diinfo besok harus ke Sulawesi Barat. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya punya keluarga, saya punya anak-anak kecil, harus, dan itu benar-benar harus heart and soul. Jadi ya waktu Cinike bilang harus berangkat, kami sekeluarga berangkat tanpa mikir nanti di sana bagaimana, nanti pasukan di sana bagaimana, nanti ngapain di sana, itu nggak mikir sedikit pun. Akhirnya tetap berangkat dan saya percaya sampai di sana Tuhan benar-benar bukakan banyak hal. Tuhan sediakan rumah yang 2 kali lipat lebih bagus dari rumah saya yang di Bekasi. Semua perabotannya Tuhan sediakan. Kulkas lebih besar, tempat tidur lebih besar, semuanya lebih bagus dari saya yang di Bekasi. Dan saya percaya kalau kita benar-benar sepakat heart and soul, Tuhan yang akan jamin setiap hidup kita. Itu aja sih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini Mareta di Sulawesi Barat di Pasangkayu memimpin ada berapa rumah singgah, Mar? 16. Dan berapa sekolah, Mar? 3 sekolah. Iya, dari seseorang yang luka dan punya gap dengan pemimpin. Waktu berani untuk sembuh, berani untuk merobohkan tembok, berani untuk kenal, berani untuk mengerti. Itu ada sebuah jalan di mana dia akan menjadi seorang pemimpin. Saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, kita tahu pemimpin orang itu terdiri dari bermacam-macam, ya. Bermacam-macam karakter. Langsung aja ke yang koleris, ya. Next lagi. Next lagi. Ya. Kita akan belajar dengan cepat. Ada pemimpin yang koleris.
Mungkin pada saat kita berjumpa dengan orang yang koleris, dia itu maunya cepat, pembuat keputusan yang cepat juga. Apakah kita bisa menyesuaikan diri? Intinya adalah seberapa kita bisa menyesuaikan diri, ya. Tapi untuk kita mengenal anak buah kita, saya percaya Bapak Ibu pernah dengar ya, koleris, sanguin, plekmatis, dan melankolis. Waktu pemimpin kita punya karakter yang berbeda dengan kita. Apakah kita mau untuk fleksibel, menyesuaikan diri dengan pemimpin, mengenal karakter pemimpin, menjadi penopang yang menopang kelemahan pemimpin kita. Mungkin kalau pemimpin kita lupa, kita yang mengingatkan. Jangan kita pernah bilang seperti ini, kok pemimpin lupa? Enggak. Ada saatnya kita nanti menjadi pemimpin dan mungkin 1000 kali lipat apa yang harus dipikirkan oleh pemimpin. Mungkin Bu Iin harus memikirkan mungkin 1.000.000 kali lipat dari apa yang saya pikirkan. Karena itu tugas dari pemimpin yang di bawahnya adalah menjadi penopang, melengkapi, membawa kepemimpinan ini sampai ke bawah. Membawa kepemimpinan ini sampai ke tempat kita masing-masing. Jadi saya rindu ini ada koleris ya, ada sanguin. Nanti bisa dibaca lagi karena nanti PPT-nya akan dibagikan. Ada melankolis. Ya, melankolis adalah yang pemikir, serius, perfeksionis, mungkin sensitif. Kita harus tunggu kapan kita harus berbicara. Ada lagi yang flekmatis, ya, tenang, nggak suka ribut. Kadang kalau pemimpinnya flekmatis, ya, tenang, nggak suka ribut. Anak buahnya koleris, mau cepat, sering terjadi yang namanya apa? Gap gitu, ada yang mau cepat tapi nggak bisa cepat. Tapi waktu kita punya pengenalan, ya, baik kepada pemimpin kita maupun kepada anak buah kita, nanti kita akan Tuhan pimpin. Untuk apa? Untuk menempatkan setiap orang itu pada tempatnya. Menempatkan setiap orang di posisinya yang tepat. Maka itu akan menjadi sebuah tim yang sangat kuat. Ya, saya di sini belum kenalan ya, nama saya Eunike, boleh dipanggil Nike. Saya di sini adalah pemimpin penari. Ya, di bawah saya ada banyak penari-penari. Saya belajar untuk menempatkan mereka sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kepribadiannya yang tadi kita udah belajar. Mencoba menempatkan mereka sesuai dengan destiny dan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Itu akan membuat tim kita menjadi sebuah tim yang solid dan sangat kuat. Menjadi seorang pemimpin itu bukan artinya kita bisa kerjakan semuanya sendiri. Enggak. Karena kita adalah tim pasukan terdahsyat. Kepemimpinan ini harus dibawa sampai ke 38 provinsi. Apa yang disampaikan di sini, apa yang dialirkan di tempat ini, harus Bapak Ibu bawa sampai ke setiap provinsi. Dan itu dialirkan lagi ke sebanyak mungkin orang, sehingga visi Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk bangsa kita terluput, kerinduan hati Tuhan untuk begitu banyak orang-orang yang tadinya debu diubahkan menjadi bintang. Itu bisa, gelombang ini bisa dibawa sedemikian kuat ke provinsi kita. Amin. Karena itu siapkan diri kita, siapkan tim kita, siapkan cara kita memimpin untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal saudara-saudara, juga untuk mengenal anak buah kita dan menempatkan semua pada posisinya. Kita akan lihat sebuah film. Ini adalah video tentang sebuah kepemimpinan dari seorang yang namanya Michael Schumacher. Dia seorang pembalap dan dia tidak pernah menang karena dirinya sendiri. Dia menang karena dia menjadi seorang pemimpin yang membangun timnya sedemikian rupa.
dia mengenal setiap timnya, dia menghargai, dan itu menjadi kekuatan yang ajaib. Terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kita lihat sama-sama video ini. Kekuatan seorang pemimpin adalah pada waktu kita bisa heart and soul dengan pemimpin yang di atas kita. Karena tadi kita udah belajar ya, kepemimpinan itu berlayer-layer. Heart and soul adalah menyelaraskan hati dan derap dengan Tuhan dan pemimpin. Seorang pemimpin bukanlah seorang yang melakukan semuanya seperti keinginan kita sendiri. Tapi ada sebuah rencana Tuhan, ada sebuah standar Tuhan yang lebih tinggi daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Keberhasilan tidak pernah diraih karena satu orang, tapi karena tim yang hebat. Karena ada keseimbangan antara kerja dan menikmati. Hari ini saatnya kita membangun pasukan lebih kuat lagi. Pasukan terdahsyat lebih solid lagi. Dari film ini kita belajar, tadi dikatakan dia pakai semua barang-barang yang murah. Dari tukang loak, dari sampah, dari barang murah, dia bisa jadikan itu menjadi sebuah mobil balap yang membawa dia dalam kemenangan yang besar. Dia berkata dia gak puas kalau dia menang dari punya mobil-mobil dan barang-barang bagus. Jadi waktu kita ada di tempat dimanapun kita berada, jangan pernah bilang, aku gak punya WL yang bagus. Aku gak punya tim yang bagus. Karena tim itu harus diciptakan. Tim itu harus dibangun. Ini saatnya saat kita kembali dari tempat ini, kita membangun kembali tim yang kuat. Tim yang solid. Ya, itu menjadi kemenangan yang besar. Karena waktu kita punya tim yang luar biasa, itu gak ada satupun kok yang gak kita bisa kerjakan. Yang Tuhan mau. Semua yang Tuhan mau, pasti kita bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Micah Schumacher ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin dan juara sejak kecil. Sejak masa mudanya. Dia menaruh dirinya di bawah orang tuanya, di bawah kepemimpinan seseorang. Pemimpin tidak pernah bisa menjadi seorang pemimpin saat kita tidak pernah menaruh diri kita di bawah seseorang. Izinkan seorang pemimpin mendidik kita. Izinkan dia menghajar, menegur, memotong semua kelemahan kita, memotong semua kerak-kerak yang ada di hati kita. Sehingga membuat sampai satu saat kita dipersiapkan dan kita menjadi seorang pemimpin yang bisa melakukan dan menopang pemimpin kita. Ya. Yang selanjutnya, Micah Schumacher ini selalu upgrade. Pada waktu dia menjadi seorang pemimpin, dia enggak gini, oke montir kerja aja, saya tidur di rumah. Enggak. Dia turun ke lapangan, dia cek semuanya sampai yang paling detail. Dia memastikan semuanya tepat. Dia memastikan tidak ada satupun kesalahan. Hari ini waktu kita diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin pasukan terdahsyat. Baik di level manapun. Siapkan diri kita untuk turun sampai ke yang paling bawah. Cek sampai yang paling bawah. Pastikan apa yang Tuhan mau semuanya terlaksana tepat. Waktu ada kesalahan, jangan lempar kesalahan ke orang lain, tapi berkata, ini tanggung jawabku. Mulai berani ambil tanggung jawab. Yang selanjutnya, mari kita bangun tim kita. Secara roh, jiwa, dan tubuh. Tadi Micah Schumacher ajak mereka berlibur, main bola dengan mereka. Itu bukan iseng, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah cara untuk kita mengisi yang namanya seperti ini, kita mengisi di roh. Kemudian kita bisa mengisi di jiwa dengan apa? Mungkin makan bersama, pergi, main, sharing, dan di tubuh kita mengerjakan sesuatu bersama-sama. Jadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Dan yang Tuhan rindukan lewat hidup kita adalah
selanjutnya kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Sehingga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang lanjutkan. Engkau yang ciptakan di hidup kami kekuatan-kekuatan, kerendahan hati, kerinduan untuk mengambil tanggung jawab, memakai jubah seorang pemimpin, dan berdiri bagi setiap provinsi kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang lanjutkan, landa kami, tembusi kami lebih lagi, ciptakan yang ilahi di hati kami, sehingga semuanya tepat seperti yang Kau mau, dalam nama Yesus.